Pemirsa masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih bersama Mbak Cantik, Mbak Yeni Sucipto. Kita lanjutkan lagi perbincangannya. Mbak Yeni, tadi gimana tuh ceritanya? Mbak Yeni sebagai aktivis di Fitra sering mendapatkan ancaman dan teror. Ini gimana sih Mbak ceritanya? Nah, gini, kalau dulu kan di Fitra itu kan selalu memunculkan isu baru ya. Iya. Contohnya begini, kayak dulu kami gitu kan satu tim itu coba memunculkan isu soal membuka kembali kasus korupsi BLBI, ya kan, kasus BLBI, dan waktu itu kita memunculkan 5 nama di salah satu surat kabar besar, gitu kan, 5 nama itu. Nah, kemudian beberapa kali saya nggak tahu apakah itu saya anggap itu teror yang halus atau enggak kan ya, kayak kadang saya memikirkan anak-anak saya. Itu terkadang di rumah saya kayak gitu kan, ada orang jualan kayak gitu, tapi jualannya cukup rapi, tapi kayak jualan balon cuma 2 kayak gitu. 2 balon, 3 balon, tapi begitu rapinya. Terus ada jualan bakso tapi rapi begitu. Kan di CCTV kan kelihatan kayak gitu. Terus kemudian kita mengeluarkan isu mengenai soal transparansi, inilah gitu kan, dalam tanda kutip mengarah di satu sektor gitu kan. Siang itu naik, tiba-tiba sore itu udah kemudian diminta untuk disuruh tarik kan kayak gitu. Saya ditelepon, kalau nanti tidak ditarik, saya tidak akan menjamin kemudian nyawa Ibu Yeni seperti apa. Oh, mengancam keselamatan juga ya. Jadi akhirnya kemudian saya tarik seperti itu. Terus kemudian ketika kita sempat juga contohnya untuk kasus soal EKTP pada waktu itu kan, benar-benar EKTP itu kan begitu ramai, karena kan saya ini kan banyak yang mengundang saya, hampir semua stasiun TV kan gitu, membicarakan mengenai soal kasus korupsi itu. Nah, itu juga kemudian ada beberapa telepon, dan kemudian ada beberapa kali ya, kayak gitu menyerempet mobil saya, beberapa telepon kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi saya begini, karena prinsip saya tidak istilahnya, saya tidak ingin kemudian suara saya dibungkam istilahnya pada waktu itu. Jadi saya mencoba untuk bagaimanapun saya mencoba memunculkan bahwa kasus ini juga harus publik harus tahu begitu. Karena kita cukup karena kami di Fitra dulu ini kan cukup konsisten bagaimana menyuarakan suara rakyat menjadi corong rakyat. Nah, terakhir sih sebenarnya ketika banyak istilahnya ancaman-ancaman itu, ya akhirnya saya sudah terbiasa. Cuma saya hanya memikirkan anak-anak saya kan gitu, tidak di bawah pengawasan saya. Jadi terkadang saya titip dengan jajaran di sekolah, di sekolahnya, mamanya dijemput oleh siapa dan jam berapa kan begitu. Karena kan saya memang tidak begitu cukup intens kan kalau di rumah, sering meninggalkan anak-anak begitu pada waktu itu. Mbak Yeni, ini kan kalau tadi cerita Mbak Yeni menyuarakan kasus-kasus besar dan banyak ancaman dan juga teror. Mbak Yeni ini seorang perempuan, aktivis juga, berani luar biasa kalau bisa saya katakan. Ini darah aktivisnya dapat dari mana sih Mbak? Kalau darah aktivis sebenarnya dari Bapak. Oh iya. Saya digembleng oleh Bapak saya. Makanya nama saya itu kan ada Yeni Sucipto karena ngambil nama dari Bapak Cipto Mulyono ya kan. Bapak saya itu menggembleng saya ketika sejak saya SMA. Jadi SMA kelas 1 itu saya sudah disodorin buku yang cukup tebal, yaitu bukunya Bung Karno, yaitu di bawah bendera revolusi, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Nah, ketika itu masih tetap juga kemudian selesai dengan selain itu ya diberi bacaan-bacaan karya-karyanya Bung Karno, juga kemudian
diajak ke komunitas-komunitasnya bapak saya kan begitu. Bapak saya ini kan sebenarnya kan seorang akademisi. Dulunya bapak saya ini kan salah satu tim yang menegrikan Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang dulu itu. Universitas Brawijaya Malang itu kan namanya Kota Praja. Nah, Kota Praja berganti Universitas Brawijaya Malang. Nah, kasus 65 ya kan, kaulah 65 ini kan pada waktu itu kan gestok gitu kan. Karena ini kan kelompok-kelompok nasionalis yang kemudian menjadi daftar pencarian orang, kemudian bapak saya hijrah ke Kediri itu. Dan kemudian akhirnya bapak saya selain menjadi dosen, kemudian jadi pengacara, juga berikut kemudian masuk menjadi PNS, jadi kepala bagian di pemerintahan di Kota Kediri. Pada waktu itu masih Karisidenan. Karisidenan itu kan tujuh wilayah ya, untuk di Karisidenan di bawah beliau. Seperti itu karena bapak saya pensiun tahun 96 ketika saya masih SMA. Ya kan? Jadi nggak diraguin lagi dari mana darah aktivis dan pemberaninya Mbak Yeni itu dari karena bapaknya juga memang seperti itu. Tapi nih Mbak Yeni kalau kita ngomong itu diajarkan dari bapak. Sebenarnya kalau kita tidak mau pasti dia tetap nggak mau kan. Tapi nih Mbak Yeni mau loh dengan diajarkan, diberikan baca buku setebal itu. Ini kenapa Mbak Yeni tertarik akhirnya mau baca buku itu, mau diajak masuk ke komunitas-komunitas? Apa sih yang awalnya Mbak Yeni tuh pikirkan? Nah, ya saya pikirkan ketika saya baca buku karya-karyanya Bung Karno ya, bicara soal ketertindasan, kemudian bicara soal ketidakadilan, bicara soal relasi antara negara dengan rakyat kayak gitu. Nah, dari sini kan saya coba mengambil ya bahwa ketika Indonesia merdeka itu kan baru menjadi sebuah jembatan, tetapi di sana gitu kan, itulah saatnya kita mencoba untuk mewujudkan kemerdekaan itu seperti apa kalau merdeka itu hanya sebagai alat. Nah, dari situlah kemudian saya memiliki keinginan untuk mengabdi, istilahnya mengabdi bagaimana kemudian saya pada waktu itu untuk menjadi aktivis mahasiswa, aktivis NGO untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Jadi lebih banyak kemudian saya belajar dari karya-karyanya dari Bung Karno. Jadi bicara soal karya Bung Karno itu kan banyak. Dari situlah ya kan, dari DPR, dari penyambung lidah rakyat, terus kemudian bagaimana kemudian melahirkan Pancasila itu kan tidak semerta-merta lahir begitu saja, tetapi ada artinya gitu loh. Ya kan, makanya buku terakhir saya ya kan tahun 2015-2016, karena saya kan juga penulis, ya kan, beberapa tulisan saya itu kan banyak, tapi yang terakhir itu tulisan saya adalah mendudukkan Pancasila dan konstitusi, prinsip dan pilihan kebijakan itu adalah bagaimana menerjemahkan dari kacamata Bung Karno gitu. Jadi Pancasila itu punya arti bagaimana menerjemahkan sila 1 dan 5 di dalam operasionalisasi keuangan negara. Luar biasa. Bukunya yang terakhir tentang Pancasila. Ini perlu banget nih karena sekarang anak-anak muda sekarang kayaknya nggak hafal tuh ada 5 sila kayaknya ya Mbak. Padahal itu dasar negara penting banget. Nah, kalau saya penasaran nih, Mbak ini dulu riwayat pendidikannya seperti apa sih? Dulu ambil jurusan apa sih, Mbak? Nah, kalau saya di Brawijaya mungkin ini ya, mungkin agak sedikit kadang heran ya. Saya S1-nya itu ngambilnya itu di peternakan. Peternakan. Iya, di peternakan di Brawijaya. Nah, S1 saya 5 tahun ya kan, karena kan banyak organ-organ yang kemudian saya ikutin pada saat itu, makanya 5 tahun baru kemudian lulus ya kan. Kemudian S2 saya tempuh di Universitas Indonesia. Saya ngambil jurusan kajian gender dan transformasi sosial. S2 saya yang kedua itu di ilmu ekonomi di IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, saat ini
saya lagi ngambil doktoral di S3 Brawijaya ya di Iya. S3. Jadi saya ngambil di administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Wah, Begitu. luar biasa. Tapi memang agak mengherankan ya, yang pertama 5 Iya. tahun peternakan loh. Memang dulu pertama kali masuk itu kuliah, akhirnya ambil peternakan itu kenapa tuh, Mbak? Nah, ini juga jadi bahan pertanyaan bapak saya dulu. Kok bisa saya masuk? Saya nggak tahu ya. Dari sisi religi saya ya. Iya. Saya tahu apakah mungkin saya mau ceritakan. Saya kan dulu suka istiqaroh kan. Oh iya. Ya kan? Itu ada mimpi gitu loh. Oke. Jadi dulu itu waktu saya milih itu sebenarnya fakultas kedokteran yang pertama. Terus diarahkan ke bapak saya itu adalah fakultas hukum karena bapak saya itu kan dulu ngambil jurusan hukum juga, Iya. gitu kan. Yang ketiga itu adalah ngambil fakultas pertanian, ya kan. Ketika mau memasukkan pendataan itu, ya kan, usulan untuk pendaftaran itu, saya termenung gitu loh. Saya 3 hari berturut-turut kok mimpiku begitu terus, gitu Iya. kan. Akhirnya ya sudah. Saya iniin. Terus kemudian pada waktu pengumuman gitu kan ditanya bapak saya, kan gini, diterima? Sudah bapak, pasti diterima. Walaupun saya belum baca koran, pada waktu pengumuman kan di koran gini, Iya. gitu kan. Pasti saya diterima. Alhamdulillah kalau diterima kan ya gitu. Saya buka, bener kan bapak diterima. Ini. Oh ya di mana? Di kedokteran atau di Fakultas Hukum? Di peternakan. Kaget bapak saya. Kan saya nggak konfirmasi kalau kemudian saya ngambil ganti jurusan ya. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa kemudian saya paham mengenai soal kebijakan publik, ya kan? Karena di luar perkuliahan saya lebih banyak kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan di luar fakultas saya, baik itu di Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah, ITN, Unmer dan sebagainya, membentuk sebuah lembaga LKR penelitian. Jadi itu lebih banyak fokus pada persoalan kebijakan publik. Dari situlah di LKR itu saya ada 5 tahun. Jadi banyak organ yang saya ikutin. Saya pers mahasiswa juga ikut. Terus kemudian di organ kajian dan riset soal kebijakan publik saya juga ikut. Di organ gerakan mahasiswa saya juga ikut terlibat. Begitu Aktif loh. ya Mbak. Aktif. Jadi bukan tipe mahasiswa yang kuliah pulang Iya. ya. Makanya dulu itu ketika sepulang sekolah saya tidak pernah pulang ke kosan gitu. Jadi langsung ke area diskusi. Iya. Bisa ke pers mahasiswanya pers mahasiswa Mafaterna pada waktu itu. Bisa kemudian di himpunan jurusan, saya juga struktur di himpunan jurusan. Terus kemudian masuk di di organ itu bisa sampai malam, bisa sampai subuh bahkan gitu. Bahkan tidak dapat pintu pun saya juga kemudian naik ke pintu gerbang. Sering saya dimarahin sama ibu kos karena kan pulang subuh itu kan. Emang energi aktivisnya sudah kelihatan dari dulu ya Mbak. Mbak tapi ngomong-ngomong kan Mbak ini seorang aktivis. Sekarang kita juga lagi ada di kafe nih. Iya. Nah ini kafenya ini Mbak memang ada dibilang darah bisnis juga atau seperti apa sih? Saya penasaran nih. Ini kafenya ada apa aja? Ada di atas juga tuh ada ruangan apa ya Mbak? Saya boleh diajak jalan-jalan nggak sih untuk lihat-lihat? Oke, silakan. Yuk. Oke.